kompetensi inti. Kompetensi inti 1 dan 2. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kompetensi inti 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1.1. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam jagat raya melalui pengamatan fenomena alam visi dan pengukurannya. 2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. 3.7. Menganalisis interaksi pada gaya, serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.7. Melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 Menjelaskan konsep hukum Newton dengan benar. 3.7.2 Memberikan contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 3.7.3 Menganalisis persamaan hukum Newton dalam menyelesaikan soal dengan benar. 3.7.4 Mengaplikasikan konsep hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 4.7.1 Melakukan percobaan tentang hukum Newton. 4.7.2 Menyajikan hasil laporan tentang hukum Newton. 4.7.3 Mempresentasikan hasil laporan hukum Newton. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik bisa menjelaskan konsep dari hukum Newton dengan benar. 2. Melalui diskusi, peserta didik bisa memberikan contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 3. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik bisa menganalisis persamaan hukum Newton dalam menyelesaikan soal dengan benar. 4. Melalui diskusi, peserta didik bisa mengaplikasikan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. 5. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik bisa melakukan percobaan tentang hukum Newton. 6. Melalui kegiatan menulis, peserta didik bisa menyajikan hasil laporan tentang hukum Newton. 7. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil laporan hukum Newton. Hukum Newton. Sir Isaac Newton dianggap ilmuwan paling besar dan paling berpengaruh yang pernah hidup di dunia.
Lahir di Woolsthorpe, Inggris, tepat pada hari Natal tahun 1642, bertepatan tahun dengan wafatnya Galileo. Ayahnya Robert Newton dan ibunya Hannah Aishop. Newton lahir sesudah ayahnya meninggal dan merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika modern. Newton menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1272, dikebumikan di Westminster Abbey. Hukum Newton menghubungkan percepatan sebuah benda dengan masanya dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Ada 3 hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Kegiatan 1. Hukum pertama Newton. Klarifikasi masalah. Tujuan 1. Peserta didik dapat memahami hukum pertama Newton. 2. Peserta didik dapat menjelaskan rumus hukum pertama Newton. 3. Peserta didik dapat memberikan contoh hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori. Sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya tidak seimbang atau gaya eksternal neto. Hukum pertama Newton disebutkan juga hukum kelembaman atau inersia, yaitu sifat kecenderungan untuk mempertahankan keadaan suatu objek. Hukum pertama Newton dirumuskan sebagai berikut, sigma F sama dengan 0. Perhatikan bahwa hukum pertama Newton tidak membuat perbedaan antara benda diam dan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Sebuah benda dikatakan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan tergantung dari kerangka acuan di mana benda itu diamati. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan sebuah buku berada di atas meja dalam sebuah gerbong kereta pada saat gerbong berhenti di stasiun. Maka, gerbong dan buku dikatakan diam terhadap stasiun. Jika gerbong bergerak meninggalkan stasiun, maka buku dikatakan bergerak relatif terhadap stasiun, dan buku dikatakan diam relatif terhadap gerbong. Jadi, jika kerangka acuan stasiun, maka buku dikatakan bergerak. Tetapi, jika kerangka acuannya gerbong, maka buku dikatakan tetap diam. Contoh penerapan hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketika kendaraan yang sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. 2. Saat menaiki kendaraan yang awalnya diam, kemudian bergerak maju, badan kita akan terdorong ke belakang. 3. Apabila meletakkan koin di atas secari kain, lalu kain tersebut ditarik dengan cepat, maka koin akan tetap berada pada tempatnya. Percobaan. Perhatikan video berikut ini. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan hukum pertama Newton? 2. Tuliskan persamaan hukum pertama Newton berdasarkan video tersebut. 3. Jelaskan mengapa saat bus direm,
badan penumpang yang ada di dalam bus maju ke depan. Kegiatan 2. Hukum kedua Newton. Klarifikasi masalah. Tujuan 1. Peserta didik dapat memahami hukum kedua Newton. 2. Peserta didik dapat menjelaskan rumus hukum kedua Newton. Dasar teori. Hukum kedua Newton adalah percepatan dari sebuah benda berdasarkan aksi yang diberikan oleh kumpulan gaya adalah berbanding lurus dengan jumlah vektor gaya-gaya atau gaya total dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum kedua Newton dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Perlu diingat bahwa persamaan di atas adalah persamaan vektor, karena itu persamaan setara dengan 3 buah persamaan skala. Contoh penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mobil truk yang membawa massa atau benda sedikit, maka bisa mendapatkan percepatan yang lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan sangat banyak. 2. Menggiring bola pada permukaan datar. Alat dan bahan. Aplikasi PET. Langkah kerja. Kegiatan 1. 1. Bukalah aplikasi PET interaktif simulation pada komputer atau gadget Anda. 2. Klik menu Play with Simulation, kemudian pilih submenu Fisika, Gerak Motion. 3. Lalu pilihlah simulasi Force and Motion Basics. 4. Klik tombol play pada tampilan simulasi Force and Motion Basics untuk memulai menjalankan program. 5. Pilih Acceleration sehingga muncul tampilan sebagai berikut. 6. Beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan, resultan gaya, nilai, massa benda, dan percepatan. Sistem bekerja tanpa gaya gesekan, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Tujuh, tetapkan massa benda 200 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 200 kg ke lintasan gerak benda. 8. Tetapkan gaya yang dikenakan 50 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. 9. Lakukan langkah nomor 8 dengan mengganti nilai gaya menjadi 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton. 10. Amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan. 11. Masukkan hasil pengamatan pada tabel 1. Kegiatan 2. 1. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 6 pada kegiatan 1. 2. Tetapkan gaya yang dikenakan 100 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. 3. Tetapkan massa benda 50 kg
dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 50 kg ke lintasan gerak benda seperti tampilan berikut ini. 4. Lakukan langkah nomor 3 dengan mengubah massa benda menjadi 100 kg, 150 kg, 200 kg, dan 250 kg. 5. Amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan. 6. Masukkan hasil pengamatan pada tabel 2. Pengungkapan pendapat. Setelah melakukan kegiatan 1, catatlah pendapat Anda pada tabel hasil pengamatan di bawah ini. Setelah melakukan kegiatan 2, catatlah pendapat Anda pada tabel hasil pengamatan di bawah ini. Pertanyaan 1. Berdasarkan pada tabel 1, dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar? 2. Apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? 3. Berdasarkan data pada tabel 1, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang dikenakan pada benda dengan percepatan gerak benda, massa benda M sama dengan 200 kg. 4. Berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang memiliki massa sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya? 5. Berdasarkan data pada tabel 2, buatlah grafik hubungan antara massa benda dengan percepatan gerak benda. Gaya yang dikenakan pada benda F sama dengan 100 Newton. 6. Pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapakah percepatan geraknya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton? Kegiatan 3. Hukum ketiga Newton. Klarifikasi masalah. Tujuan 1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang hukum ketiga Newton. 2. Peserta didik dapat melakukan percobaan hukum 3 Newton. 3. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil laporan hukum ketiga Newton. Dasar teori. Setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan sebagai akibat saling tindak antara dua benda. Bila benda A dikenai gaya oleh benda B, maka benda B akan dikenai gaya oleh benda A. Pasangan gaya ini dikenai sebagai pasangan aksi-reaksi. Setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lain disebut reaksi. Demikian rupa sehingga aksi sama dengan minus reaksi. Yang mana disebut aksi dan yang mana disebut reaksi tidaklah penting. Yang penting kedua-duanya ada. F aksi sama dengan minus F reaksi. Sifat pasangan aksi-reaksi adalah sebagai berikut. 1. Sama besar. 2. Arahnya berlawanan arah. 3. Bekerja pada benda yang berlainan. 1. Bekerja pada benda A, yang lain bekerja pada benda B. 4. Terletak pada satu garis lurus, merupakan sifat tambahan. Gambar 1.5 menunjukkan pasangan aksi-reaksi,
yaitu W adalah gaya yang dikerjakan pada balok oleh bumi atau gaya tarik bumi, dan W aksen sama dengan minus W adalah gaya yang dikerjakan oleh balok pada bumi. Meja yang menyentuh balok akan memberikan gaya ke atas Fn. Balok terhadap meja juga memberikan gaya F aksen N sama dengan minus Fn, yang arahnya ke bawah pasangan Fn, dan F aksen N juga merupakan pasangan aksi reaksi. Contoh penerapan hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat tangan kita memukul meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kita dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan arah gaya yang kita berikan. Semakin keras kita memukul meja, maka semakin sakit juga tangan kita. Alat dan bahan. Benang tali secukupnya, balok karet 1 buah, selotip atau lakban secukupnya, gunting 1 buah, sedotan 1 potong, statif 2 buah. Langkah percobaan. 1. Siapkan tali dan ulurkan secukupnya. 2. Potong tali menggunakan gunting. 3. Siapkan tali dan ambil 1 balon, kemudian tiup balon hingga membesar. 4. Ikat ujung balon dengan seutas tali pendek. 5. Tempel sedotan dengan menggunakan selotip pada permukaan balon. 6. Masukkan tali ke dalam sedotan. 7. Ambil 2 buah statif dengan diberi jarak antar keduanya. 8. Ikat kedua ujung tali pada kedua statif. 9. Geser balon ke dekat salah satu ujung statif. 10. Lepaskan tali pendek yang menghambat keluarnya angin pada balon dan perhatikan balon tersebut. Pertanyaan. 1. Perhatikan apa yang ada di dalam balon. Jika di dalam balon terdapat udara, apa yang akan terjadi apabila tali pengikat pada mulut balon dilepaskan? Jelaskan mengapa. 2. Jika udara keluar dari balon, ke arah manakah balon akan terbang? 3. Apakah arah udara yang keluar dari balon sama dengan arah balon terbang? Apakah hubungan yang terjadi pada saat itu? Jika ada, jelaskan.